2 hari yang lalu saya menerima informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mubasyirat yang diterima oleh salah satu helper Majelis Gajah menyangkut bencana besar yang akan menimpa Republik Indonesia ini dan juga mungkin banyak negara lainnya. Baik, saya sampaikan mubasyirat, isi mubasyiratnya. Saya bermimpi melihat tsunami besar banget, tinggi sekali. Saya di sana bersama ayah, kakak saya, di sebuah bangunan yang megah dan besar. Saya melihat tsunami itu datang dengan cepat dan meruntuhkan puing-puing dinding bangunan seperti genteng pada jatuh satu persatu. Di sana saya bingung dan sedikit panik. Di sana saya instruksikan kepada ayah saya untuk keluar rumah karena genteng jatuh semua. Ya. Akhirnya saya melompat turun ke bawah dari ketinggian sekitar 7 meter. Saya melihat tsunami itu lebih tinggi dari bangunan yang saya tempati tersebut. Setelah itu saya melompat dan ayah saya lari. Dan ya Allah, saya di sana melihat bumi retak bergaris-garis. Ya. Dan saya melihat satu orang anak berusia 15 tahun. Laki-laki sangat panik dan ketakutan. Dan banyak suara yang ketakutan serta menjerit ketakutan. Anak itu juga melihat retakan itu, tanah itu ya. Dia amat lebih takut daripada ketakutan yang saya alami. Dalam hati saya, ini tanda peringatan telah dekatnya hari kiamat. Sudah tidak ada waktu lagi, dan hati saya sangat segera memperbaiki. Dan hati saya ingin segera memperbaiki lagi. Nah, jadi kurang lebih demikian isi mimpinya ya. Alhamdulillah sudah ditakwilkan oleh Ustadz Ade ya. Ini singkatan sebutnya A dan D, bukan Ustadz Ade dalam pengertian kalimat Ade ya. Ustadz ini berpesan kepada saya tidak disampaikan nama lengkapnya. Jadi beliau memang orang yang tawadu, orang istiqomah. Alhamdulillah tidak ingin menonjol ya. Isi takwilnya adalah, ini peringatan akan terjadinya bencana besar. Gempa yang dahsyat akan membuat tsunami, ya, yang akan menelan korban jiwa begitu banyak sekali. Tanah akan membuka dan mengeluarkan air lumpur dan menggulung semua yang ada di lokasi tersebut. Bangunan akan banyak yang hancur. Allah murka kepada mereka yang berbuat syirik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang akan menjerit meminta tolong namun tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini peringatan agar kita semua harus berjaga dan selalu memperbaharui niat kita setiap hari dan selalu minta taubat kepada Allah, wabil khusus terkait dengan perilaku syirik. Baik, itu mimpi dan takwilnya. Ini sesungguhnya sangat mendekati apa yang dimimpikan oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim, bahwa azab akan segera turun dan akan terus turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena 2 perkara intinya ya, yaitu manusia tidak percaya dengan apa yang diterima oleh Muhammad Qasim sebagai warning dan sebagai peringatan, sebagai petunjuk ya, dan sebagai kabar gembira. 2, karena manusia begitu penuh dengan berbagai perilaku syirik
sudah diselimuti kegelapan syirik di dunia ini. Itu inti daripada peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mimpi Muhammad Qasim. Baik, kita kembali kepada zaman Khalifah dulu. Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi satu bencana yang begitu besar di daerah wilayah kekuasaannya. Kemudian Umar bin Khattab mengunjungi daerah tersebut. Ya. Dan biasanya pejabat kita tidak pernah terpikir terkait dengan apa yang dipikirkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab berkata pada masyarakat di tempat itu, "Wahai rakyatku, apa yang telah kalian perbuat, ya, sehingga Allah menimpakan azab seperti ini." Karena bencana waktu itu begitu besar dan memakan korban begitu besar, ya, begitu banyak. Jadi seorang khalifah mengatakan, apa perilaku dosa apa yang kita lakukan terhadap Allah sehingga Allah menurunkan azab seperti ini? Kita pada zaman kali ini tidak pernah mendengar ada seorang pimpinan mengatakan itu, ya. Yang ada pimpinan oknum-oknum itu adalah berebut korupsi. Apa? Korupsi apa? Dana bansos. Yang ada itu, yang kita dengar. Makanya ketika ada sebuah peristiwa tsunami, peristiwa bencana besar, akhirnya kita berikutnya ketahuan ada yang ditangkap KPK, ya, diseret ke kejaksaan. Kenapa? Karena ternyata baru tahu kemudian bahwa dana bantuan sosial itu banyak nih korupsi. Itu yang kita dengar. Itu yang kita dengar dari ucapan-ucapan para petinggi negara, ya. Dan tidak pernah seorang kepala negara atau pimpinan mengatakan ini. Tetapi Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai rakyatku, dosa besar apa yang kalian perbuat sehingga Allah menurunkan azab seperti ini?" Baik. Jadi azab dengan kesyirikan itu begitu dekat. Kita buktikan, ya. Artinya, Umar bin Khattab itu tadi meminta kita mengkoreksi diri. Ya. Inilah yang seharusnya dilakukan. Di dalam surat Hud 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Robmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zolim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan." Tidak akan pernah Allah menghancurkan sebuah negeri, membinasakan secara zolim, artinya benar-benar dihancurkan oleh Allah, selama penduduknya berbuat kebaikan. Ya. Kemudian dalam surat Al-Qasas ayat 59, "Dan tidak akan pernah pula kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezoliman." Nah, jadi tadi dalam surat Al-Hud ayat 117, Allah tidak akan mengganggu, tidak akan membinasakan kota itu ketika berbuat kebaikan. Dan sebaliknya ayat berikutnya adalah Allah tidak akan membinasakan kota itu kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Kemudian dalam Quran surat Luqman ayat 13, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan pelajaran kepadanya, 'Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar.'" Jadi jelas perilaku syirik adalah sebuah kezoliman besar.
Nah, jadi ini sebagai satu contoh yang sebetulnya cukup fenomenal yang dikenal oleh para tokoh agama. Pasti peristiwa yang menyangkut peristiwa dan ucapan yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab semua sudah tahu. Bahkan umat biasa pun sering mendengar. Ya. Bahkan saya pernah mendengar ucapan ini dari Habib Rizik Syihab yang begitu sangat menggelegar. Ya. Kita bisa dengar di rekan-rekan video. Tetapi sesungguhnya ini dikembalikan kepada para tokoh agama sendiri. Ya. Maka saya menyerukan kepada para tokoh agama agar kita mengkoreksi diri. Jadi pada pagi ini secara khusus saya meminta kepada para tokoh agama ya. Tolonglah Anda mengkoreksi diri. Karena dari Andalah sumber fitnah itu. Andalah yang mayoritas mengajarkan umat untuk berbuat syirik. Ya. Andalah justru yang mendorong umat berbuat syirik. Mayoritas Anda. Ya. Jadi, saya tidak akan menyerukan kepada presiden, bupati, atau wali kota. Karena memang bidang mereka bukan agama. Tetapi justru Andalah yang mengundang azab dari Allah. Karena mayoritas dari Anda sudah mengajak berbuat syirik kepada umat. Kemudian, justru fitnah terbesar adalah dari Anda semua, tokoh agama ini. Jangan lupa, di dalam kajian-kajian masa lalu kita sudah sampaikan. Justru, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, di ujung akhir zaman ini, Anda adalah seburuk-buruknya makhluk di kolong langit. Dari fitnah, dari Andalah fitnah justru muncul. Jangan lupa, syirik adalah sarang khurafat dan kebatilan. Saya keras dan tegas ini sudah darurat dan ini pasti terjadi musibah ini. Kenapa kami tahu ini pasti terjadi? Karena alhamdulillah sudah 2-3 tahun yang lalu lembaga resmi negara BMKG dan BRINS dan juga ahli dari ITB sudah warning di media massa, dikutip hampir semua media massa, bahwa di Indonesia akan terjadi tsunami yang begitu besar, bahkan mengalahkan tsunami yang terjadi di Aceh. Di Aceh saja sampai ratusan ribu orang meninggal. Ya. Bahkan kapal-kapal besar beralih ke kota karena tsunami sampai ke tengah kota. Saya pun pada saat setelah tsunami saya ke sana. Saya melihat begitu kapal-kapal besar ada di tengah kota. Sudah kering airnya sudah kembali. Tetapi banyak sekali yang seharusnya ada di laut, ada di tengah kota. Sehingga ini luar biasa. Bayangkan, itu baru 31 meter. BMKG dan juga ahli-ahli bicara bahwa potensi tsunami yang akan terjadi entah kapan ini, ketinggiannya 33 meter. Bisa dibayangkan. Makanya di sini, petunjuk yang diterima oleh seorang Muslim yang ada di Majelis Gajah, gelombang tsunami lebih tinggi dari bangunan-bangunan yang ada. 33 meter itu sama dengan gedung berapa lantai itu? Ya. Mungkin 10 lantai kali. Jadi, insya Allah, apa yang dimimpikan oleh teman helper ini, karena mimpinya begitu jelas, ya, insya Allah segera akan terjadi. Dan sudah diingatkan oleh ahli-ahli kita bahwa di Indonesia akan
terjadi gelombang tsunami yang begitu besar di sepanjang pantai Pulau Jawa.